Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pira Apriliandani dengan NPM 1603219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai swamedikasi demam. Swamedikasi. Swamedikasi itu sendiri merupakan upaya menggunakan atau memperoleh obat tanpa diagnosa, saran dokter, resep, pengawasan terapi, ataupun penggunaan obat untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan. Penyakit yang bisa ditangani dengan swamedikasi diantaranya adalah demam. Selanjutnya yaitu demam. Demam terjadi ketika meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Kondisi ini bisa menandakan adanya penyakit atau kondisi tertentu di dalam tubuh. Normalnya suhu tubuh berkisar antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Demam dapat terjadi pada siapapun, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Biasanya demam disertai gejala sebagai berikut seperti sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, hilangnya nafsu makan. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan pada demam, yaitu tergantung pada umur pasiennya. Yang pertama, misalnya pada anak-anak, hindari penggunaan obat aspirin pada anak-anak karena resiko sindrom Rey atau kondisi yang jarang terjadi namun fatal yang menyebabkan kebingungan, pembengkakan di otak, dan kerusakan hati. Sehingga gunakan paracetamol atau ibuprofen sesuai dosis yang telah dianjurkan. Yang kedua, pada orang dewasa, penggunaan paracetamol, ibuprofen, atau aspirin dapat digunakan sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Kemudian pada lansia, hati-hati dengan penggunaan obat ibuprofen dan aspirin karena resiko pendarahan dan gangguan ginjal. Selanjutnya untuk terapi farmakologi pada demam, yang pertama ada obat sumagesik yang mengandung paracetamol dan yang kedua obat Proris tablet yang mengandung ibuprofen. Di mana obat paracetamol ini termasuk kelompok obat bebas dan ibuprofen termasuk kelompok obat bebas terbatas yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Selanjutnya, obat-obatan paracetamol. Paracetamol mengandung zat antipiretik dan analgesik. Zat antipiretik berfungsi untuk menurunkan panas tubuh, sementara analgetik membantu meredakan nyeri di tubuh. Paracetamol aman diminum saat perut kosong atau dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Paracetamol dewasa maksimal 1 atau 2 tablet paracetamol 500 mg hingga 4 kali sehari. Kemudian ibuprofen. Ibuprofen juga mengandung zat antipiretik dan analgesik, namun di dalam obat ini juga terdapat kandungan antiinflamasi untuk meredakan peradangan. Obat ini diminum setelah makan karena kemungkinan efek samping dari obat ini berupa perut kembung, mual, muntah, diare, sembelit, sakit mah, dan perubahan mood. Oleh sebab itu, sebaiknya ibuprofen diminum setelah makan. Ibuprofen dapat diminum dengan dosis 200-400 mg 3 kali sehari atau sesuai resep dokter. Ibuprofen dinilai lebih keras dibandingkan paracetamol dan kurang direkomendasikan untuk pemakaian bebas tanpa resep dokter. Selain itu, ada beberapa penyakit yang jika diberikan ibuprofen malah justru memperparah kondisinya, seperti demam karena virus, contohnya cacar dan campak. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya, istirahat yang pertama itu istirahat dengan memberikan tubuh cukup waktu untuk pulih dengan beristirahat yang cukup. Hindari aktivitas fisik berat dan yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Yang kedua, minum banyak cairan karena demam dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi penting untuk minum banyak cairan seperti air, jus, sup, dan minuman elektrolit dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian yang ketiga, mandi air hangat dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Pastikan airnya tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Yang keempat, kenakan pakaian yang tipis dan ringan agar panas tubuh dapat lebih mudah keluar. Yang kelima, jaga kebersihan lingkungan dengan memastikan ruangan tetap bersih dan nyaman. Suhu ruangan yang nyaman dan dengan dapat membantu tubuh untuk pulih lebih cepat. Selanjutnya, kondisi serius pada demam. Demam merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Sebenarnya, demam adalah suatu keuntungan, yang dimana suhu tubuh yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri dan virus, serta meningkatkan laju reaksi kimia untuk membantu sel-sel tubuh untuk memperbaiki diri lebih cepat selama sakit.
Namun, jika demam yang berlangsung lama tidak membaik dalam 3 hari dan terdapat gejala yang serius, seperti kesulitan bernafas, nyeri hebat, leher kaku, ruam, atau kejang, segera periksakan ke dokter untuk ditangani lebih lanjut oleh tenaga medis kesehatan. Sekian medikasi demam dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.